Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Maling itu mati di tempat. Malingnya mati. Gila kamu, ucap warga. Terus bagaimana? Jangan sampai ketahuan Pak Kades, bisa mati aku, ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu pagi Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga. Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu bagaimana cara mereka menutup kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades, melihat resiko yang amat besar, para warga membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merembes dari tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran Sungai Serayu. 5 orang kedua mencari kain kafan, 5 orang ketiga menguburkannya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus maling itu. Padahal mereka sudah berusaha untuk mencari ke sana dan kemari. Akhirnya entah bagaimana mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. Ada yang bergumam atau berucap agar tidak ketahuan dengan yang lain, maka dibungkus dengan plastik hitam besar. Mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Dan sekitar beberapa menit kemudian, mereka sudah mendapatkan kresek hitam dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh bubuk kambing. Suatu kematian yang miris, suatu kematian yang menyesakkan dada. Kematian yang tidak tenang, profesi penguburan yang tidak wajar, alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikan sebuah pembalasan dendam? Maling itu dikuburkan di dekat Sungai Serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan atau sebuah pemakaman baru. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengondisikan suasana. Lalu usut punya usut, keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar Desaka kepada anaknya. Dan pada saat itu tentu keluarga maling tersebut tidak menerimakan hal yang diperlakukan kepada anaknya, maka mereka menuntut balas. Mereka membalas dendam maling itu tepat 1 bulan setelahnya. Jadi setelah kematian, keluarganya membalas dendam. Maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga Desaka, kejadian ini sudah sangat lama sekali. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga Desaka didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak.
sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Satu sosok ini bisa dinamakan oleh warga pocong ireng. Itu menampakkan diri di antara pemohonan kelapa, tempat dieksekusi secara sadis dan mengerikan si maling itu. Hal inilah yang menjadi puncak kecurigaan daripada Pak Kades. Pak Kades memiliki kecurigaan yang pertama, maling itu tidak tampak. Namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Sawah banyak yang gagal, teror pocong ireng menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Itulah yang menjadi pemikiran Pak Kades. Sementara Pak Agi dan Pak Kokok yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. Pocong ireng itu terus-menerus meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya, yang ikut dalam sebuah pembunuhan yang menjadikan dirinya kehilangan nyawa. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong ireng itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak-anak kecil. Awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. Dan anehnya, sebelum meninggal, anak-anak desa K itu selalu mengucapkan ini. Pak, itu namanya apa? Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Dan setelah 15 orang anak itu meninggal, anak dari masing-masing 15 orang yang ikut pembantaian maling pada malam hari itu akhirnya mengakui kepada Pak Kades bahwa mereka telah membunuh maling itu secara keji. Dan kemudian 15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka merasa menyesal. Jangan bunuh tubuhnya. Atas pengakuannya, mereka telah mengaku kepada Pak Kepala Desa bahwa merekalah yang telah membunuh dengan secara keji. 15 orang ini kemudian di hadapan Kepala Desa, mereka sambil terdiam dan menangis, mereka menyesali akan perbuatannya. Dan mereka kemudian bertanya kepada Pak Kades, "Pak, lalu apa langkah yang akan diambil?" Pak Kades pun terdiam. Dan pada akhirnya Pak Kades menemukan jalan awalnya adalah menghubungi kiai. Sebut saja namanya Kiai A di desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya, pinta Pak Kokok. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerjasama dengan Kiai A di desa B.
mendengarkan sekali lagi, sendirian. Mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.